Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kisah yang sangat luar biasa dari generasi emas, yaitu generasi tabi'in. Yang pertemuan yang lalu kita telah membahas seorang ulama yang sangat luar biasa yang bernama Atha ibn Abi Rabah. Dan malam ini insyaallah kita akan membaca kisah yang tak kalah luar biasanya, yang tak kalah menjadikan kita tercengang, yaitu seorang tabi'in yang bernama Amir ibn Abdullah At-Tamimi. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Alqamah, beliau mengatakan puncak orang yang zuhud ada 8 orang. Dan yang terdapat di dalamnya adalah Amir ibn Abdullah At-Tamimi. Orang ini sering bicara masalah zuhud. Zuhud itu seperti apa? Ada yang mengartikan zuhud itu bajunya harus compang-camping dan lain sebagainya. Kita lihat potret dari zaman tabi'in yang terkenal dengan zuhudnya, yaitu Amir ibn Abdullah At-Tamimi. Dan kisah ini ya pada tahun 14 Hijriyah dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat di mana para pembimbing generasi dan guru utama di kalangan para sahabat dan juga senior tabi'in membuat perbatasan kota Basrah. Ya, jadi dibuat perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan non muslimin. Dan ketika itu berada di kota Basrah atas perintah khalifah muslimin, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka bertekad untuk membangun kota baru sebagai markas bagi pasukan kaum muslimin untuk berperang di negara Persia. Ya. Dan luar biasa ketika di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ya banyak ya negara-negara adidaya yang akhirnya ya lebih tercengang lagi, takut lagi kepada kaum muslimin. Dan beliau ingin ya menjalankan amanah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau kota dua adidaya, yaitu Persia dan juga Romawi, itu berada di tangan kaum muslimin. Kemudian ya sekaligus kota Basrah ingin dijadikan sebagai titik tolak untuk berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, serta sebagaimana untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita lihat ya, ada dalam ilmu nahwu itu nanti ada madhab Basri, ada madhab Kufi ya, ada madhab Kufah, ada madhab Basrah. Dan memang nanti ya kota Basrah ini akan menjadi pusat keilmuan. Dari kota ini kaum muslimin dari segala penjuru jazirah Arab, ada yang dari Najd, ada yang dari Hijaz, dan juga ada yang dari Yaman, berkumpul untuk menjaga perbatasan daerah kaum muslimin. Dan di antara yang turut berhijrah ya adalah seorang pemuda Najd dari Bani Tamim yang dipanggil dengan nama Amir ibn Abdullah At-Tamimi Al-Ambari. Usianya ya dikatakan masih sangat remaja, bahkan masih lunak kulitnya, putih wajahnya, suci jiwanya, dan takwa hatinya. Kendati masih berstatus baru, kota Basrah menjadi kota terkaya di negara kaum muslimin dan paling melimpah hartanya, karena tertumpuk di dalamnya hasil ghanimah perang dan juga tambang emas murni. Ya, yang di kota Basrah. Namun begitu, bagi pemuda dari Bani Tamim, hal ini bukanlah yang dia cari. Nggak pengen mencari kekayaan, nggak pengen mencari dunia. Yang dia inginkan adalah ribat fi sabilillah,
menjaga perbatasan kaum muslimin, menuntut ilmu di sana. Dan beliau dikenal zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, dan berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling dari dunia dan juga perhiasannya, menghadapkan jiwanya kepada Allah dan juga keridhaannya. Kalau kita lihat generasi zaman sekarang yang mungkin statusnya masih seperti beliau, masih muda, mereka sibuk, mereka semangat untuk mengumpulkan harta, tapi tidak dengan Amir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dan bahkan ketika itu pemuka Basrah adalah seorang sahabat agung, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan menjadikan wajahnya berseri di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditugaskan sebagai wali kota Basrah, dan beliau juga panglima perang kaum muslimin yang berasal dari Basrah setiap kali menghadapi musuh. Dan beliau adalah imam penduduk Basrah, pengajar dan juga pembimbingnya menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sekarang dapat kalau kemarin ada Sulaiman ibni Abdul Malik dan juga Hisham ibni Abdul Malik, luar biasanya pemimpin kaum muslimin. Dan sekarang kita juga didapatkan oleh seseorang yang menjadi wali kota, menjadi gubernur di kota tersebut. Dan tidak hanya sebagai gubernur, tapi dia sebagai pendidik, dia sebagai pengajar dan pembimbing menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih kita dapat atau enggak orang yang seperti ini? Tidak hanya berpikir bagaimana saya memimpin, tapi berpikir bagaimana mengajak siapapun yang dia pimpin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Abu Musa al-Asy'ari inilah Amir ibn Abdullah berguru dan mengambil ilmu darinya, baik dalam kondisi perang maupun damai. Dan beliau aktif menemani beliau setiap menempuh perjalanan, mengambil ilmu dari Abu Musa al-Asy'ari, baik tentang kitabullah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menuntut ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Abu Musa al-Asy'ari. Dan setelah beliau menyempurnakan ilmu sesuai yang dia kehendaki, maka beliau membagi hidupnya menjadi 3 bagian. Kemarin kita ketika bercerita tentang Atha ibn Abi Rabah, beliau ketika statusnya menjadi budak membagi hidupnya, waktunya menjadi 3 bagian. Dan begitu pula ini Amir ibn Abdullah, beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk halaqah zikir di Masjid Basrah, yang di sana dibacakan dan diajarkan Al-Quran kepada manusia. Kemudian yang kedua, beliau pergunakan untuk mengenyam manisnya ibadah, khalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pancarkan kedua kakinya berdiri di hadapan Allah Jalla fi'ala. Dan waktu yang ketiga, beliau terjun ke medan perang untuk berjihad fi sabilillah li'ala'i kalimatillah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa waktu beliau penuh dengan akhirat. Pertama, dia menggunakan waktunya untuk halaqah zikir di Masjid Basrah, mengambil ilmu di sana, mempelajari Al-Quran di sana. Kemudian waktu beliau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang ketiga beliau gunakan untuk jihadu fi sabilillah. Kalau kita bagi waktu untuk apa? Pertanyaan besar untuk kita semuanya. Kemudian di antara berita tentang keadaan Amir ibn Abdullah, seperti yang dikisahkan oleh seorang putra Basrah yang mengatakan, aku pernah mengikuti safar bersama rombongan yang di dalamnya terdapat Amir ibn Abdullah. Dan tatkala menjelang malam, kami singgah di hutan.
Aku melihat Amir mengemasi barang-barangnya dan mengikat kendaraannya di pohon dan memanjangkan tali pengikatnya. Kemudian beliau mengumpulkan rerumputan yang dapat mengenyangkan kendaraannya dan meletakkan di hadapannya. Kemudian beliau masuk ke dalam hutan dan menghilang di dalamnya. Aku berkata kepada diriku sendiri, demi Allah, aku akan mengikutinya dan aku ingin melihat apa yang sedang dia kerjakan di tengah hutan malam hari. Tidak hanya sekadar di dalam hutan nih, tapi juga di malam hari. Beliau masuk ke dalam hutan tersebut. Dan aku melihat Amir berjalan hingga berhenti di suatu tempat yang lebat pepohonannya dan tersembunyi dari pandangan manusia. Lalu dia menghadap ke kiblat, berdiri untuk sholat. Aku tidak melihat sholat yang lebih bagus, lebih sempurna, lebih khusyuk daripada sholatnya Amir ibn Abdullah. Dan setelah berlalu beberapa rakaat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang beliau utarakan? Apa yang beliau ucapkan? Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan aku dengan perintah-Mu. Lalu Engkau tempatkan aku ke dunia ini sesuai kehendak-Mu. Lalu Engkau perintahkan berpegang teguhlah. Maka bagaimana aku akan berpegang teguh jika Engkau tidak meneguhkan aku dengan kelembutan-Mu ya Qawiyyu ya Matin. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa seandainya aku memiliki dunia dan seluruh isinya, kemudian diminta demi Allah Subhanahu wa taala dan demi meraih ridha-Mu ya Allah, niscaya aku akan memberikan kepada orang yang memintanya. Maka berikanlah jiwaku kepadamu ya Arhamar Rahimin. Wa ya Allah, kecintaanku kepadamu yang sangat membuatku terasa ringan menghadapi musibah. Ridho atas segala qadar, maka aku tidak peduli apapun yang menimpa diriku, baik itu pagi ataupun sore harinya, selagi masih bisa mencintaimu ya Allah. Luar biasa doa seorang tabi'in yang bernama Amir ibn Abdullah. Bagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang meminta hartanya, dia akan kasih hartanya. Apapun yang menimpanya tidak mengapa, di pagi hari ataupun sore hari, selama aku bisa mencintaimu ya Allah. Ini bukti bahwa hatinya benar-benar dia gadaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar jiwanya, raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, apa yang kita minta selama ini? Apakah hanya sekadar kekayaan semata? Ataukah kita itu meyakini nih bahwa diri ini milik Allah Subhanahu wa taala dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kita ikhlas nggak kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, yang kurang daripada diri kita, kita ikhlaskan karena memang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Taib ahibati fillah, insyaallah kisah bersama Amir ibn Abdullah yang lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan kita lakukan segala ibadah hanya kepada Allah Jalla fi'ala. Inilah kisah Amir ibn Abdullah, semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.